Belakangan ini ada satu berita yang bikin para investor IHSG jadi agak was-was. Peringkat kita katanya diturunkan dan suasana pasar jadi terasa kurang enak. Jadi pertanyaannya simpel aja, ini saatnya kita panik atau justru ini adalah sebuah peluang yang ditunggu-tunggu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar jawabannya jelas, kita bakal kupas tuntas dari 5 sisi. Pertama, kita bedah dulu nih berita utamanya. Terus kita cek, squad apa sih fondasi ekonomi kita sebenarnya? Ketiga, kita intip moodnya para investor sekarang. Keempat, kita coba baca peta IHSG, kira-kira mau kemana arahnya. Dan terakhir, yang paling penting, kita susun strateginya. Oke, kita mulai dari biang keroknya dulu ya. Kabar dari Moody's yang lagi jadi omongan di mana-mana. Nah, ini dia nih, sumber kegelisahannya. Jadi tanggal 5 Februari kemarin, Moody's mengubah prospek peringkat utang Indonesia. Dari yang tadinya stabil, sekarang jadi negatif. Ya wajar banget kan, kalau kita dengar kata negatif dari lembaga pemeringkat sekelas Moody's, pasti ada rasa deg-degan. Pertanyaannya sekarang, seberapa panik kita harusnya? Eits, tunggu dulu. Jangan keburu ikut-ikutan panik. Coba deh kita mundur sedikit. Kita lihat data sejarah. Emangnya ini kejadian pertama kali? Dan ternyata, sejarah kasih kita perspektif yang menarik banget. Ini tuh bukan yang pertama kali loh. Coba kita lihat balik ke April 2020. Waktu itu, S&P juga melakukan hal yang mirip. Hasilnya gimana? IHSG malah tancap gas naik dalam jangka menengah. Ini nunjukin kalau berita negatif kayak gini tuh nggak selalu jadi akhir dari segalanya. Nah, kalau sejarahnya aja nunjukin pasar tetap bisa kuat, pasti ada alasan kuat di baliknya kan? Sekarang, mari kita lihat lebih dalam ke fondasi ekonomi kita. Disinilah kuncinya. Ternyata, di balik headline yang kedengarannya serem, mesin ekonomi makro kita itu sebenarnya dinilai masih sehat walafiat. Jadi, satu laporan dari luar belum tentu mencerminkan gambaran utuh kekuatan ekonomi kita. Nah, ini nih yang perlu kita catat baik-baik. Pasar itu seringkali geraknya malah kebalikan dari apa yang dipikirin orang banyak. Justru pas publik lagi pada panik, investor-investor besar mungkin lagi sibuk cari pintu masuk, bukan cari jalan keluar. Oke, sekarang kita coba ukur denyut nadi pasar. Gimana sih mood para investor saat ini? Slide ini nunjukin dengan jelas apa yang lagi terjadi. Coba deh lihat angkanya. Rata-rata transaksi harian itu biasanya di angka 30 triliun rupiah. Sekarang anjlok ke sekitar 19 triliun rupiah. Artinya apa? Banyak investor yang lagi milih buat minggir dulu, nahan diri, dan nunggu. Sikap wait and see banget. Intinya, pasar itu lagi nahan napas. Penurunan volume ini jelas banget nunjukin kalau semua orang lagi super hati-hati sambil mencoba nerima semua berita ini dan nungguin sinyal yang lebih jelas mau kemana. Dan di situasi kayak gini, bahaya terbesarnya itu cuma satu, psikologi massa. Ada potensi kepanikan jangka pendek, mungkin sehari 2 hari, yang murni didorong sama emosi. Makanya, kuncinya cuma 2. Pertama, jangan ikutan panik berlebihan atau over fear. Kedua, pastikan Anda punya amunisi alias uang tunai buat siap-siap kalau ada kesempatan bagus. Oke, dari sisi sentimen udah. Sekarang, gimana kalau kita coba baca petanya IHSG pakai analisis teknikal? Kira-kira dia mau jalan kemana ya? Para analis itu sering pakai alat yang namanya teori gelombang Elliott. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak cara buat memprediksi pergerakan pasar ke depan dengan ngelihat pola-pola yang suka berulang dari pergerakan harga di masa lalu. Nah, dari peta itu, para analis nemuin ada 2 kemungkinan jalan. Skenario pertama yang optimis alias bullish, IHSG ini lagi di gelombang 5. Gelombang kenaikan terakhir untuk ngejar rekor tertinggi baru. Skenario kedua yang lebih hati-hati, kenaikan sekarang ini cuma sementara di gelombang B sebelum nanti ada koreksi lagi. Tapi, dari semua analisis teknikal yang kelihatannya rumit tadi, ada satu rentang angka ini yang paling penting buat kita perhatikan. Nah ini dia bagian yang paling seru. Mau itu skenario bullish kek, mau skenario korektif kek, dua-duanya itu sama-sama nunjuk ke satu target jangka pendek yang sama, yaitu di area 8.714 sampai 8.840. Artinya, mau jangka panjangnya gimana pun, ada potensi keuntungan di depan mata. Oke, setelah lihat semua data dan analisis tadi, pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Apa strategi yang paling pas? Jadi, semua ini intinya ada di 4 langkah praktis. 1. Disiplin sama rencana trading Anda. 2. Selalu pasang stop loss buat jaga-jaga, jangan ditawar-tawar. 3. Jangan kebawa arus panik. Dan 4. Ini yang paling penting, selalu siapkan uang tunai. Ingat, kesempatan terbaik sering muncul pas orang lain lagi ketakutan. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal.
Di tengah berita negatif dan rasa takut sesaat, analisis teknikal malah nunjukin ada potensi keuntungan di depan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi panik atau tidak, tapi apakah Anda siap saat peluang itu datang? Coba deh pikirkan lagi.